RSUP sendiri bagaimana dokter? Kalau di RSUP sih kita baru mulai untuk ngerjain PCN gitu ya, karena kan satu harus ada paparan radiasi segala macam, jadi untuk mengerjakannya itu butuh dari berbagai, misalnya radiologi segala macam itu harus udah koordinasi lah gitu. Tapi kita mulai mengarah ke arah sana sih. Menuju ke sana ya dokter. Alat-alatnya udah ada, paling cuma tinggal menunggu legalitasnya gitu. Baik. Dokter tadi kan juga di awal juga disinggung soal gagal ginjal dokter. Kalau gagal ginjal ini apa? Apakah benar-benar tidak berfungsi atau bagaimana dokter? Nah kayak yang tadi saya jelasin, jadi gagal ginjal itu kan spektrum ya. Dia ada derajat 1, stage 1 sampai stage 5 nih. Jadi kalau stage 1 itu paling penurunan fungsi ginjal aja. Jadi lama-lama makin parah sampai stage 5 itu dia itu bisa urinnya itu cuma sedikit banget. Jadi ginjalnya itu udah total nggak bisa menyaring darah di badan. Gitu. Jadi ureum kreatinin udah tinggi banget, fungsi ginjal atau laju filtrasi ginjalnya juga udah sangat-sangat rendah, dan pasien kalau udah stage 5 itu pasti sudah butuh cuci darah. Gitu. Oh, baik. Berarti bisa, dokter, saya jadi terlintas nih. Kalau urinnya sampai sedikit banget itu berarti yang harusnya keluar kemana dokter? Nah, ya ketahan di badan. Oh, iya. Gitu. Karena kan urin itu basically adalah darah di dalam badan yang kan jadi kalau misalnya ada darah dari jantung itu kan menghantarkan oksigen ke semua badan. Nah, terus habis itu nanti dari seluruh badan itu akan ngasih ke jantung feedback darah kotor kan. Habis dia sebarin oksigen dibalikin sebagai CO2. Nah, dan zat-zat sisa metabolisme sel di badan. Nah, jadi semua darah itu akan dibawa ke ginjal, di ginjal disaring. Jadi kalau gagal ginjal, berarti ginjalnya udah nggak bisa nyaring darah. Jadi racun-racun di badan itu juga akan tertahan karena nggak bisa dikeluarin lewat ginjal. Dan mungkin disitulah salah satunya kenapa itu berbahaya dokter ya? Bahaya banget, karena kan ginjal tadi fungsinya untuk mengeluarkan urin, jadi membuang sisa-sisa zat-zat yang udah nggak dibutuhin atau kita bilangnya racun di badan gitu. Jadi kalau misalnya gagal ginjal, berarti racun-racun di badan itu nggak bisa keluar gitu. Makanya pasti akan bahaya banget buat kesehatan orang yang gagal ginjal. Baik, teman-teman Tribunnews dan Tribunnews, tadi kita udah dengar salah satu kata yang mungkin bagi kita khas tentang penyakit ginjal ini, itu cuci darah dokter. Ini apa sih dok sebenarnya? Jadi cuci darah itu biasanya yang akan lebih mengerjakan itu adalah tim dari penyakit dalam ya, dokter internis atau dokter internis yang sub ginjal hipertensi. Intinya cuci darah itu adalah ya kita mengganti semua cairan yang ada di dalam darah kita yang tadi berisi kotoran. Jadi istilahnya punya sistem penyaringan tapi dari luar gitu. Jadi darahnya itu disaringkan di luar, nanti dimasukin lagi gitu, karena ginjalnya sendiri udah nggak mampu buat melakukan fungsi itu gitu. Dokter, berarti kalau kita berbicara penyakit ginjal itu multidisiplin ya dok, dari kedokteran? Betul gitu. Jadi kalau memang dia batu doang nih, biasanya ya paling ke urologi untuk penanganan batunya misalnya. Tapi kalau dia ada faktor yang lain, kayak tadi saya bilang ada darah tinggi, kencing manis, asam urat gitu ya, berarti pasiennya juga perlu mengontrol faktor-faktor tadi, atau kita bilang komorbid, ke dokter dalam atau dokter gizi klinik gitu. Jadi pendekatannya paling bagus pasti multi approach gitu. Berarti kalau yang tadi sempat disinggung di awal itu soal batu dalam ginjal itu tidak sampai cuci darah dokter? Tergantung. Bisa jadi, juga dok? Betul. Jadi tergantung sebagaimana batu ini menyumbat ginjal. Jadi penyebab cuci darah atau gagal ginjal itu kan macam-macam. Tadi bisa karena penyakit yang mendasari atau karena batu. Nah, tapi kan batu ini kan tadi ada ukurannya beda-beda. Kalau batunya kecil, mungkin dia nggak bikin sumbatan di ginjal. Tapi kalau ternyata batu itu besar, dia menyumbat urin tertahan di situ, lama-lama tekanan di ginjal ini akan tinggi. Nah, impact dari tekanan di ginjal tinggi itu dia akan bikin sel di ginjalnya itu lama-lama mati. Gitu. Jadi ada yang istilahnya di dalam ginjal tuh ada namanya daging ginjal. Itu isinya adalah sel-sel buat nyaring-nyaring sama saluran ginjal. Nah, jadi kalau misalnya ada batu di saluran ginjal, dia tuh akan bikin urin tertahan. Terus tekanan di ginjalnya tinggi, tekanan di ginjalnya akan merusak si daging ginjal. Padahal di daging ginjal itu adalah tempat sel untuk menyaring. Gitu. Jadi lama-lama sel-sel yang berfungsi menyaring itu akan lama-lama mati. Berarti gitu. Tidak bisa pulih lagi dokter? Enggak, kalau sudah sampai di tahap gagal ginjal nggak bisa pulih. Jadi kalau memang ternyata ketahuan ada batu nih di ginjal, misalnya dari USG atau apa, ya baiknya sih segera ditata laksana gitu dengan ke dokter urologi. Gitu, biar mencegah sampai ke gagal ginjal akibat batu gitu.
Baik dokter, tadi kan kalau kita bicara soal gagal ginjal spektrumnya banyak ya dokter. Betul. Ya. Batu ginjal juga ukurannya berbeda-beda. Nah ini apa yang membedakan dokter? Kenapa ada orang yang mungkin ada ketahuannya di awal atau juga ketahuannya di akhir udah parah banget gitu? Jadi pertama batu ginjal itu bisa dari ada gejala sampai nggak ada gejala sama sekali. Bener-bener nggak ada dokter? Iya gitu. Jadi kalau gejala awal ya mungkin bisa ada nyeri pinggang, terus kencingnya merah, kencingnya nyeri, atau misalnya ada keluar batu gitu. Terus bisa juga nggak ada keluhan sama sekali. Terus biasanya kita juga harus cek nih di keluarga tuh dari riwayat batu ginjal nggak sih? Karena batu ginjal itu sifatnya genetik. Jadi kalau misalnya orang tua atau om tante, kakak atau adik tuh ada riwayat batu ginjal, nah berarti kita harus ya minimal screening lah, kita punya batu ginjal atau enggak. Gitu, apalagi kalau lo kok nyeri ya tiba-tiba atau kok kencingnya nggak enak ya, kita harus lebih curiga gitu di pasien-pasien yang memang sudah ada faktor risiko sebelum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.